Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran akidah akhlak hari ini bersama lagi dengan saya, Rasyidah Ayu Urwiningsih dari PPL PAIU MY. Silahkan kalian simak. Silahkan kalian dengar dengan sebaik-baiknya terkait penjelasan pahala dan dosa. Dalam Al-Quran, pahala atau balasan atas amal perbuatan manusia disebut dengan kata pertama, thawab, kedua, jaza, dan ketiga, ajar. Nah, yang pertama sawab. Sawab ini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 145. Jaza dalam surat Al-Imran ayat 136 dan Al-Ajr yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 85. Jadi dari dalil-dalil di atas yaitu dari dalil surat Al-Maidah 85, Al-Imran 145 dan Al-Imran 136 bahwa dapat didefinisikan bahwa pahala merupakan nilai-nilai kebaikan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, buah dari amal ibadah yang dilakukan manusia yang sesuai dengan perintahnya dan apa-apa yang dijauhi manusia sesuai dengan yang dilarangnya. Nah, sebagai orang beriman, maka haruslah termotivasi dengan adanya pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan baik yang dilakukan di dunia serta dapat menjaga diri dari segala perbuatan dosa. Selanjutnya yaitu manusia dan amal perbuatannya. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari dua unsur, yaitu tanah dan roh. Tanah merupakan simbol dari kerendahan, di mana setiap manusia memiliki dorongan untuk berbuat atau berperilaku rendah, seperti mencuri, menipu, merusak, membunuh, dan lain-lain. Sedangkan ruh merupakan simbol dari ketinggian atau kemuliaan. Karena itu, manusia memiliki dorongan untuk berbuat atau berperilaku tinggi atau mulia, seperti menolong, mengabdi kepada Tuhan, untuk berkorban untuk orang lain, membela orang lemah, dan lain-lain. Maka terserah manusia dorongan yang mana yang akan diperkuat dan dibiasakannya sehingga menjadi kepribadian atau akhlaknya. Dan di situ terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat pertama Quran surat Al-Qasas ayat 77. Surat tersebut tentang berbuat baik kepada orang lain. Dan selanjutnya Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dalam surat tersebut Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas waktu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yaitu kita diharuskan untuk selalu berbuat kebaikan. Apa saja yang kamu usahakan, maka hal tersebut akan mendapatkan pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu contoh-contoh amal perbuatan beserta balasan atau pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama ada jihad fisabilillah, di mana jalan untuk menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersedekah, berinfak, di mana untuk menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan Muhammadiyah, dan lain-lain. Ketiga, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu melebihi keutamaan sholat sendirian dengan 27 derajat.
Keempat, sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu yang mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kelima, berilmu dan mencari ilmu. Niscaya engkau berangkat kemudian engkau belajar satu bab dari ilmu pengetahuan, maka hal tersebut lebih baik daripada kamu bersembahyang 100 rakaat. Selanjutnya yaitu hikmah yang berpahala, dibagi menjadi 2, hikmah di dunia dan di akhirat. Yang di dunia jauh dari rasa khawatir, takut dan duka cita, diberi jalan keluar dari segala kesulitan hidup di dunia, diberi rezeki yang tak terduga asalnya dan dicukupi keperluannya, dimudahkan dalam segala urusan dunianya, diberi panjang umur dan terhindar dari segala musibah, berbahagia lahir dan batin. Kemudian hikmah di akhirat, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan, memperoleh pahala yang penuh atau banyak, dan memperoleh surga di akhirat. Selanjutnya yaitu tentang dosa. Pengertian dosa. Secara etimologis, dosa berarti kesalahan kepada Tuhan, bersalah karena melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologis, dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya atau hadis yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah balik, berakal atau sehat, dan sadar atau mukallaf. Imam Ghazali menjelaskan ada 4 sifat yang mendorong manusia melakukan dosa. Pertama, sifat rububiyah atau maha pencipta, di mana sifat ini dimiliki manusia dapat menumbuhkan sifat-sifat yang takabur, suka dipuji, dan lain-lain. Selanjutnya ada sifat syaitoniyah, sifat-sifat kesetanan. Nah, sifat ini dapat memunculkan berbagai penyakit hati seperti hasad, iri, dan dengki. Ketiga, ada sifat bahimiyah atau sifat yang kebinatangan. Sifat ini mendorong untuk berbuat zina atau bersetubuh dengan sesama jenis, mencuri, merampok, menipu, dan lain-lain. Keempat, sifat subu'iyah atau sifat kebuasan, kebrutalan, dan kebengsingan. Nah, sifat ini akan melahirkan perbuatan seperti marah-marah, merusak, membunuh, menghancurkan, dan lain-lain. Selanjutnya contoh-contoh dosa kecil. Dosa kecil ini merupakan pelanggaran terhadap perintah atau larangan syariat Islam yang hanya memiliki akibat yang kecil atau ringan. Contohnya, makan dan minum dengan tangan kiri, suudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain. 3. Berpakaian dan berhias menyerupai lawan jenis, bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, suka mencela dan bicara kotor. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghapus dosa kecil itu? Dosa kecil dapat dihapus dengan bermacam-macam ibadah seperti wudhu, sholat 5 waktu, zakat, berpuasa, syirik, tidak melakukan dosa besar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dosa besar. Dosa besar adalah pelanggaran hukum yang berupa perintah dan larangan yang secara tegas disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, serta memiliki dampak bahaya yang sangat besar baik diri sendiri maupun orang lain. Dan contoh-contoh dosa besar ini pertama seperti syirik, kedua mendatangi dan mempercayai dukun atau peramal nasib, ketiga minum minuman keras atau miras santika, berjudi, memberi sesaji untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, keempat ada zina, kelima membunuh, mencuri, merampok, korupsi, dan berbuat kerusakan. Bagaimana cara kita untuk menghapus dosa besar? Dosa besar hanya dengan berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat An-Nur
Ayat 31 dijelaskan bahwa dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ada lagi dalam surat At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapus kejelekan-kejelekan atau dosamu. Selanjutnya ada hikmah memahami balasan berbuat buruk atau dosa. Pertama, balasan di dunia. Kedua, di akhirat. Balasan di dunia, pertama, tertutup hatinya, tidak dapat menerima hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak akan tenang karena terombang-ambingkan dalam kesesatan. Ketiga, ditutup pintu rezekinya. Keempat, terperangkap dalam perbuatan syaitan. Seluruh penduduk negeri akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada balasan di akhirat. Pertama, akan mendapatkan azab yang sangat keras dan pedih. Kedua, tidak akan mendapat syafaat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, masuk neraka. Selanjutnya yaitu hikmah balasan amal baik. Pertama, termotivasi untuk selalu berbuat baik sekecil apapun itu. Kedua, beramal secara terus-menerus sebagaimana yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, beramal dengan ikhlas. Keempat, selalu menjaga keimanan dengan banyak melakukan amal soleha agar tidak menjadi orang yang merugi di akhirat. Terakhir, menjadikan amal perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan lain-lain ini sebagai wasilah untuk selalu berharap pertolongan dan terkabulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hikmah balasan buruk. Pertama, selalu ingat sekecil apapun keburukan itu. Kedua, selalu waspada akan bujuk rayu syaitan. Ketiga, menyesali dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menyadari bahwa penyesalan selalu datang belakangan dan selalu tiada guna. Kelima, meyakini bahwa amal buruk akan menjadi perhalang atau hijab yang menutup datangnya hidayah dan terkabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak semua. Semoga materi tentang pahala dan dosa ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.